Selamat pagi yang terhormat majelis, hakim, dan hadirin sekalian. Saya sebagai pembicara pertama dari Opening Government menegaskan bahwa memang kami membenarkan revisi Undang-Undang KUHP justru mengancam kebebasan sipil di Indonesia. Pernyataan kami sederhana, revisi KUHP yang baru saja disahkan bukanlah kemajuan hukum, melainkan suatu kemunduran yang membuka pintu bagi penindasan negara terhadap hak-hak dasar warga sipil. Pertama, pasal-pasal karet melemahkan kebebasan berpendapat. Revisi KUHP memperkenalkan dan memperluas makna dari suatu pasal, sehingga terciptalah pasal-pasal yang ambigu atau bersifat luas dan samar. Pasal-pasal ambigu bisa saja disalahgunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah, misalnya seperti penghinaan terhadap lembaga, seperti penyebutan perbuatan kesalahan publik. Nah, konteks definisi di sini seperti kebencian dan gangguan ketertiban umum, di sini tuh konteksnya tidak jelas, sehingga rawan untuk disalahgunakan. Contoh lainnya yaitu dalam satu pasal tentang penghinaan terhadap pejabat atau penguasa yang mendapatkan menghukum hingga 4 tahun penjara untuk konteks menghina kehormatan atau nama baik pejabat publik. Nah, ini merupakan pasal karet karena dalam pasal tersebut tidak ada kejelasan dari kata menghina. Tanpa adanya definisi yang jelas apa yang dianggap penghinaan. Semua ini bergantung pada interpretasi subjektif penegak hukum. Ketika unsur-unsur itu ditulis samar, aparat penegak hukum memperoleh kebebasan interpretasi yang sangat besar, bahkan dapat berujung pada kriminalisasi ucapan kritis dan tindakan proses damai. Bukti nyatanya, yaitu pernah ada berita mengenai orang yang dilaporkan karena membuat meme satir di media sosial yang mengkritik kebijakan pemerintah dalam menangani masalah BBM. Akibatnya, orang ini bisa saja dikeluarkan dari pekerjaannya dan dapat diberikan tuntutan selama berbulan-bulan. Logikanya jelas, jika kritik-kritikan saja bisa dikriminalisasi, warga sipil akan self-censorship, mengarasi ruang publik untuk diskusi bebas. Dari sini, siapapun bisa dituduh hanya karena menyuarakan kebijaksanaan. Kedua, penguatan kekuasaan eksekutif mengikis hak berkumpul dan berekspresi. Dalam revisi KUHP, ada salah satu pasal yang membahas mengenai memperluas pidana untuk pemecahan persatuan atau penghasutan dalam kerumunan dengan hukuman hingga 6 tahun. Ini memberikan polisi wewenang bubar demonstrasi sepihak tanpa memerlukan bukti kekerasan nyata, sehingga mengubah hak berkumpul damai menjadi resiko pidana. Hal ini jelas merenggut hak sipil. Contohnya itu seperti ada demonstrasi di Bandung. Seperti ada ratusan orang memprotes upah minimum yang tak naik. Dan itu mendapatkan ada yang salah satu ditangkap, yaitu ketua serikat, yaitu Siti Nurhalisa. Nah, dia ditangkap dengan alih-alih karena adanya menghasut untuk lebih jahat. Nah, ketiga, kriminalisasi ranah privat dan efek chilling, dari hubungan pribadi hingga seni dan penelitian. Beberapa ketentuan yang diperkenalkan dan diusulkan kebanyakan mengkriminalkan tindakan yang sebelumnya dianggap urusan pribadi. Contohnya, seperti yang diberitakan adalah aturan yang mengatur hubungan seksual di luar nikah atau aturan yang mengancam ruang berkreasi dan penelitian. Ketika tindakan pribadi bisa berujung pidana, orang bisa saja mengubah perilaku untuk tetap aman, seperti peneliti yang menghindari topik sensitif, seniman menghindari karya kritis, warga takut berkomentar di media sosial. Nah, itulah efek chilling. Warga individual takut bicara, kelompok takut bergerak, dan partisipasi sipil runtuh. Yang keempat, selektivitas penegakan hukum sebagai alat tekanan politik dan sosial. Hukum pidana yang luas, pasal samar, budaya penegakan yang permisif, membuka peluang bagi penegakan yang selektif, menargetkan aktivis, jurnalis, mahasiswa, atau kelompok yang mengkritik kekuasaan. Dampak realnya, penggunaan ruang protes, intimidasi terhadap pembela HAM, dan kriminalisasi aksi damai. Contohnya yaitu ada organisasi HAM yang mendokumentasikan sejumlah penangkapan dan dakwaan terhadap aktivis yang turun ke jalan. Hal ini termasuk kasus dakwaan yang muncul lewat tuduhan pidana yang berbasiskan pasal-pasal yang mudah ditafsirkan. Contoh laporannya itu pada Agustus kemarin itu banyak demo-demo dan kebanyakan aktivisnya itu menghilang. Itu salah satunya. Nah, ketiga kontensi di atas berinteraksi, pasal samar, perluasan ranah pidana, penegakan selektif, hasilnya berujung masyarakat yang lebih takut berbicara dan berkumpul. Ini menurunkan kualitas pemerintahan yang responsif. Aspirasi publik tidak lagi masuk lewat saluran aman, melainkan dipinggirkan karena resiko pidana. Bukti empiris dan organisasi HAM menunjukkan korelasi antara adopsi pasal bermasalah dan peningkatan kasus kriminalisasi terhadap pembela HAM, jurnalis, dan aktivis. Hadirin yang terhormat, revisi KUHP yang memasukkan ketentuan samar, memperluas ranah pidana, dan membuka peluang penegakan selektif bukanlah sekedar perubahan teknis. Bukti dan laporan nyata menunjukkan bahwa
Perubahan semacam itu memicu kriminalisasi ekspresi dan mengintimidasi pembicaraan publik. Oleh sebab itu, kami meminta majelis untuk menerima mosi bahwa revisi KUHP justru mengancam kebebasan sipil di Indonesia. Selamat pagi Yang Mulia Majelis Hakim, para hadirin dan rekan debat sekalian. Saya sebagai pembicara pertama dari Opening Opposition menolak tegas klaim OK yang menyatakan bahwa revisi KUHP mengancam kebebasan sipil di Indonesia. Posisi kami jelas, revisi KUHP justru bertujuan memperkuat kepastian hukum, melindungi kepentingan publik, serta menyeimbangkan kebebasan sipil dengan ketertiban sosial dan tanggung jawab warga negara. Kebebasan tidak bisa berdiri sendiri tanpa batas, dan negara berkewajiban mengatur agar kebebasan satu pihak tidak merugikan pihak lain. Kami akan membantah argumen OK satu persatu. Argumen pertama, OK berargumen bahwa pasal-pasal dalam revisi KUHP bersifat ambigu dan berpotensi membungkam kritik. Argumen ini terlalu spekulatif dan mengabaikan mekanisme hukum yang ada. Pertama, setiap produk hukum memang memiliki ruang interpretasi, namun interpretasi tersebut dibatasi oleh asas legalitas, asas kepastian hukum, dan mekanisme peradilan. Penafsiran pasal tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh aparat, melainkan diuji melalui proses hukum, pembuktian, dan pengawasan yudisial. Kedua, pasal mengenai pengkhianatan terhadap pejabat bukan dimaksudkan untuk melarang kritik, melainkan melindungi kehormatan pribadi dari serangan personal, fitnah, dan ujaran kebencian. Kritik berbasis kebijakan, data, dan kepentingan publik tetap dilindungi. Yang dipidana adalah serangan terhadap martabat individu, bukan ekspresi politik. Ketiga, contoh meme satir yang disampaikan OK adalah kasus anekdotal, bukan bukti sistemik. Kesalahpahaman penerapan hukum oleh oknum tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak keseluruhan undang-undang. Solusinya adalah perbaikan penegakan, bukan membatalkan regulasi. Argumen kedua, OK menyatakan revisi KUHP memberikan kewenangan negara untuk membubarkan demonstran damai. Kami menilai ini keliru dan menyederhanakan persoalan. Hak berkumpul memang dijamin, tetapi bukan hak absolut. Negara memiliki kewajiban memastikan demonstran tidak berubah menjadi penghasutan, provokasi kekerasan, atau gangguan serius terhadap ketertiban umum. Pasal mengenai penghasutan dan pemecahan persetujuan ditunjukkan untuk mencegah eskalasi konflik sosial, bukan untuk membungkam aspirasi. Tanpa aturan ini, negara akan bersikap pasif terhadap potensi kekerasan massal yang justru merugikan masyarakat luas. Kasus demonstran buruh yang disebut OK masih bersifat sengketa hukum, bukan bukti bahwa revisi KUHP secara inheren menindas. Penilaian akhir tetap berada di tangan pengadilan, bukan pada narasi sepihak. Argumen ketiga, OK mengklaim revisi KUHP mengkriminalisasi ranah privat dan menimbulkan ketakutan massal. Argumen ini berlebihan dan tidak proporsional. Faktanya, ketentuan mengenai ranah privat dibatasi oleh delik aduan, artinya negara tidak bisa serta-merta masuk ke kehidupan pribadi warga tanpa laporan dari yang dirugikan langsung. Ini justru menunjukkan adanya perlindungan privasi, bukan sebaliknya. Selain itu, klaim bahwa seniman, peneliti, dan akademis akan berhenti berkarya adalah asumsi tanpa bukti kuat. Regulasi tidak otomatis mematikan kreativitas. Yang dibatasi adalah tindakan yang berpotensi melanggar norma sosial dan hak orang lain, bukan kebebasan berpikir atau berkarya secara akademik. Argumen keempat, OK berargumen bahwa hukum akan ditegakkan secara selektif terhadap aktivis dan kelompok kritis. Namun, ini adalah masalah praktik, bukan substansi hukum. Jika setiap potensi menyalahgunakan dijadikan alasan untuk menolak undang-undang, maka tidak akan ada hukum yang bisa dibenarkan. Justru,
Dengan adanya KUHP yang lebih sistematis dan nasional, negara memiliki kerangka hukum yang lebih jelas dibandingkan warisan hukum kolonial sebelumnya. Selain itu, Indonesia memiliki mekanisme pengawasan, Komnas HAM, media, lembaga peradilan, dan masyarakat sipil. Revisi KUHP tidak menghapus kontrol tersebut. Hadirin yang terhormat, UGI membangun ketakutan berbasis kemungkinan terburuk, bukan realitas hukum yang seimbang. Revisi KUHP tidak menghapus kebebasan sipil, melainkan menata kebebasan agar berjalan berdampingan dengan ketertiban, tanggung jawab, dan kepentingan publik. Kebebasan tanpa batas bukan demokrasi, melainkan anarki. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa revisi KUHP adalah langkah menuju kepastian hukum dan perlindungan masyarakat, bukan ancaman bagi kebebasan sipil. Dengan demikian, opposition menolak mosi ini. Terima kasih Majelis Hakim dan juga hadirin yang terhormat. Sebagai pembicara kedua dari tim Opening Government, saya akan melanjutkan posisi tim kami dengan menanggapi bantahan dari pihak Opening Opposition, sekaligus memperkuat dan memperdalam mengapa revisi KUHP secara nyata mengancam kebebasan sipil di Indonesia. Opening Opposition berargumen bahwa revisi KUHP tidak mengancam kebebasan sipil karena masih dibatasi oleh asas legalitas, mekanisme peradilan, dan juga pengawasan yudisial. Namun, argumen ini terlalu normatif dan gagal melihat bagaimana hukum pidana bekerja dalam praktik sosial di Indonesia. Masalah utama dalam kebebasan sipil bukan hanya karena soal putusan akhir pengadilan, melainkan proses hukum itu sendiri. Ketika seseorang dilaporkan menggunakan pasal pidana, negara langsung memiliki kewenangan untuk memanggil, memeriksa, menyita barang, bahkan menahan. Proses ini sudah cukup untuk menciptakan tekanan psikologis, sosial, dan juga ekonomi, terutama bagi warga sipil biasa yang tidak memiliki akses pada pengacara, media, atau dukungan institusional. Tim Opening Opposition juga menyatakan bahwa pasal penghinaan terhadap pejabat tidak dimaksudkan untuk membungkam kritik, melainkan melindungi kehormatan pribadi. Namun, dalam praktiknya, batas antara kritik dan penghinaan tidak pernah jelas. Istilah seperti menghina, menyerang kehormatan, atau mengganggu ketertiban umum bersifat subjektif dan bergantung pada tafsir aparat. Ketika definisi hukum tidak tegas, maka resiko sepenuhnya dibebankan kepada warga. Dalam kondisi seperti ini, warga dipaksa menebak-nebak batas hukum. Ketidakpastian inilah yang justru membatasi kebebasan berekspresi, karena pilihan paling aman bagi warga adalah diam. Tim Opening Opposition juga menyebut bahwa contoh-contoh kriminalisasi yang disampaikan oleh tim Opening Government hanyalah kasus anekdotal. Kami menolak klaim ini ketika laporan kriminalisasi terhadap aktivis, buruh, mahasiswa, jurnalis, dan juga pembela hak asasi manusia terus berulang dan dicatat oleh lembaga independen, maka yang kita lihat adalah pola struktural, bukan kesalahan oknum semata. Revisi KUHP justru memperluas dasar hukum agar pola tersebut semakin mudah dilegitimasi. Untuk melengkapi kasus dari tim Opening Government, kita perlu melihat revisi KUHP dalam konteks relasi kuasa yang timpang antara negara dan juga warga sipil. Negara memiliki aparat, kewenangan koersif, dan legitimasi hukum untuk menggunakan sanksi pidana. Warga sipil di sisi lain hanya memiliki kebebasan berekspresi, berkumpul, dan juga berpendapat sebagai alat untuk mengontrol kekuasaan. Dalam demokrasi yang sehat, hukum pidana seharusnya digunakan secara sangat terbatas, hanya sebagai jalan terakhir untuk melindungi warga dari kerugian nyata. Namun, revisi KUHP justru memperluas kriminalisasi ke wilayah yang bersifat subjektif dan interpretatif, seperti ekspresi, moralitas, dan kehidupan privat. Ketika negara mulai mengatur wilayah ini melalui ancaman pidana, maka hukum pidana berubah fungsi dari perlindung terakhir menjadi alat pengendali sosial. Dampaknya tidak hanya bersifat individual tetapi kolektif. Warga tidak lagi bertanya apakah ini benar atau salah, melainkan apakah ini aman secara hukum. Pergeseran ini berbahaya karena menggantikan kesadaran kita dengan kepatuhan berbasis rasa takut. Lebih jauh, revisi KUHP menciptakan efek chilling yang sistemik. Aktivis memilih tidak mengorganisir aksi, jurnalis menghindari liputan kritis, akademisi menjauhi topik sensitif, dan seniman membatasi ekspresi. Hukum pidana dalam konteks ini bekerja bukan hanya melalui hukuman, tetapi melalui ancaman hukuman yang terus membayangi. Dengan demikian, revisi KUHP menggerus kebebasan sipil, bukan karena ia secara eksplisit melarang hak-hak tersebut, tetapi karena ia menciptakan iklim sosial di mana menggunakan hak menjadi tindakan beresiko.
Kasus ini menjadi sangat penting karena kebebasan sipil bukan sekedar hak individual, melainkan fondasi struktural dari demokrasi yang sehat. Tanpa kebebasan sipil, hak-hak politik lain seperti pemilu, representasi, dan partisipasi publik kehilangan maknanya. Demokrasi membutuhkan warga yang berani berbicara, mengkritik, dan mengorganisir diri. Ketika warga merasa takut untuk menggunakan hak-haknya, maka negara kehilangan mekanisme koreksi. Kekuasaan menjadi tidak lagi diawasi dan kebijakan publik tidak lagi diuji, melainkan diskursus terbuka. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa kemunduran demokrasi hampir selalu dimulai dari pembatasan kebebasan sipil, bukan dari penghapusan pemilu. Pembatasan tersebut seringkali hadir secara perlahan melalui hukuman yang terlihat sah dan rasional, tetapi dalam praktiknya menciptakan ketakutan dan ketidakpastian hukum bagi warga. Revisi KUHP berada tepat dalam pola ini. Ia tidak melarang kebebasan secara eksplisit, tetapi memperkenalkan pasal-pasal yang membuat warga harus berpikir dua kali sebelum berbicara, berkumpul, atau menyampaikan kritik. Ketika resiko hukum menjadi terlalu tinggi, partisipasi publik akan menurun secara alami. Jika kondisi ini dibiarkan, maka dampaknya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga dalam jangka panjang. Generasi muda akan tumbuh dalam budaya diam, bukan budaya kritis. Ruang publik akan kehilangan keberagaman gagasan, dan kebijakan negara akan semakin jauh dari kebutuhan nyata masyarakat. Oleh karena itu, membahas revisi KUHP bukan sekedar perdebatan teknis hukum pidana, melainkan pertanyaan fundamental tentang arah demokrasi Indonesia ke depannya. Mosi hari ini mempertanyakan apakah revisi KUHP mengancam kebebasan sipil di Indonesia. Jawaban dari tim Opening Government jelas iya. Revisi KUHP mengancam kebebasan sipil di Indonesia. Ancaman ini tidak harus hadir dalam bentuk larangan total atau represi terbuka. Ancaman justru hadir secara lebih halus dan sistemik melalui pasal-pasal multitafsir, ketidakpastian hukum, serta normalisasi penggunaan hukum pidana terhadap ekspresi dan juga kritik. Ketika warga tidak dapat memastikan apakah pendapat, kritik, atau partisipasi mereka aman secara hukum, maka pilihan paling rasional adalah membatasi diri. Pada titik inilah kebebasan sipil kehilangan maknanya, karena hak tersebut tetap ada di atas kertas, tetapi tidak dapat digunakan secara bebas dalam praktik. Hadirin yang terhormat, tim Opening Opposition meminta kita untuk percaya bahwa negara akan selalu menggunakan kewenangan secara bijak. Namun, demokrasi tidak dibangun di atas kepercayaan buta, melainkan di atas pembatasan kekuasaan untuk melindungi warga. Revisi KUHP memperluas ruang kontrol negara dengan mengorbankan rasa aman warga sipil dalam berekspresi dan juga berpartisipasi. Oleh karena itu, tim Opening Government menegaskan kembali bahwa revisi KUHP bukanlah kemajuan hukum, melainkan ancaman nyata bagi kebebasan sipil di Indonesia. Dengan demikian, kami meminta majelis untuk menerima mosi ini. Terima kasih. Yang mulia, Majelis Hakim, para hadirin yang saya hormati serta rekan debat sekalian. Sebagai pembicara kedua dari Opening Opposition, saya berbicara untuk memperluas perspektif perdebatan ini, bukan sekedar membantah poin teknis dari pihak government, tetapi menunjukkan secara menyeluruh mengapa kerangka berpikir government mengenai kebebasan sipil dari revisi KUHP keliru sejak dasarnya. Pihak government mengajak kita percaya bahwa revisi KUHP ancaman sistematik terhadap kebebasan sipil di Indonesia. Namun narasi tersebut dibangun lebih pada ketakutan normatif dan asumsi ekstrem, bukan pada analisis hukum dan sosial yang proporsional. Oposisi menilai bahwa revisi KUHP justru merupakan bentuk penataan ulang kebebasan sipil agar dapat dijadikan secara adil, tertib, dan bertanggung jawab dalam masyarakat yang majemuk. Untuk membuktikan hal tersebut, saya akan menjabarkan 5 argumen utama yang menjadi fondasi kuat posisi Opening Opposition. Argumen yang pertama yaitu definisi kebebasan sipil yang digunakan government bersifat absolut dan tidak realistis. Yang mulia Majelis Hakim, masalah pertama dan paling mendasar dalam argumen government terletak pada cara mereka mendefinisikan kebebasan sipil. Government memandang kebebasan sebagai hak yang hampir tanpa batas, di mana campur tangan negara diposisikan sebagai ancaman. Pandangan ini bertentangan dengan prinsip negara hukum modern. Dalam demokrasi konstitusional, kebebasan sipil selalu disertai dengan batas hukum, serta karena kebebasan satu individu berpotensi bersinggungan langsung dengan hak individu lainnya. Tanpa batasan tersebut, kebebasan justru berubah menjadi dominasi. Revisi KUHP tidak menghapus kebebasan berpendapat, berkumpul, atau berekspresi. Yang dilakukan adalah memberi batas agar kebebasan tersebut tidak digunakan untuk menyerang martabat personal, memicu kebencian, atau merusak ketertiban sosial. Oleh karena itu, menyamakan pembatasan dengan ancaman adalah kesalahan konseptual yang serius.
Kemudian argumen yang kedua, yaitu kepastian hukum adalah prasyarat utama kebebasan sipil, bukan lawannya. Yang mulia, government mengklaim bahwa revisi KUHP menciptakan ketakutan, namun oposisi justru melihat sebaliknya. Ketakutan lahir ketika hukum tidak pasti dan tidak jelas. Dalam sistem hukum yang ambigu, warga tidak mengetahui batas aman dalam berekspresi, aparat memiliki ruang tafsir yang terlalu luas, dan keadilan menjadi inkonsisten. Revisi KUHP hadir untuk mengatasi persoalan tersebut dengan memperjelas rumusan delik, menegaskan unsur pidana, serta memperkuat asas legalitas. Ini berarti seorang tidak bisa dipidana hanya karena perasaan tersinggung atau tafsir sepihak, melainkan harus melalui pembuktian yang ketat di pengadilan. Dengan demikian, revisi KUHP justru memberikan rasa aman hukum bagi warga karena mereka tahu mana kritik yang sah dan mana tindakan yang melanggar hak orang lain. Argumen yang ketiga, fungsi negara bukan membungkam, melainkan mencegah kerugian sosial. Government berulang kali menggambarkan negara sebagai aktor represif, namun pandangan ini mengabaikan fakta bahwa negara juga memiliki kewajiban aktif untuk mencegah kerugian sosial yang lebih besar. Tanpa pengaturan hukum, demonstrasi damai berpotensi ditunggangi provokasi, ujaran publik dapat berkembang menjadi kebencian kolektif, serta konflik horizontal dapat meledak tanpa mekanisme pencegahan. Pasal-pasal dalam revisi KUHP mengenai penghasutan, penghinaan, dan ketertiban umum bekerja secara preventif, bukan represif. Negara tidak menghukum niat politik, tetapi tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan nyata terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, regulasi bukanlah alat penindasan, melainkan instrumen perlindungan kepentingan publik. Kemudian, argumentasi yang keempat, yaitu delik aduan menjadi bukti bahwa negara tidak menginvasi ranah privat. Yang mulia, salah satu tuduhan paling emosional dari government adalah bahwa revisi KUHP mengkriminalisasi kehidupan privat warga. Namun tuduhan ini mengabaikan fakta penting bahwa banyak pasal terkait ranah privat bersifat delik aduan. Artinya, negara tidak bisa bertindak tanpa laporan pihak yang dirugikan, tidak ada pengawasan aktif terhadap kehidupan pribadi, dan hukum hanya hadir ketika ada pelanggaran hak yang nyata. Delik aduan justru menunjukkan kehati-hatian negara dalam menggunakan kewenangannya. Jika revisi KUHP benar-benar bertujuan represif, mekanisme pembatasan seperti ini tidak akan ada. Dengan demikian, klaim kriminalisasi ranah privat tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Kemudian argumen yang kelima, yaitu potensi penyalahgunaan hukum tidak bisa dijadikan alasan menolak substansi hukum. Yang mulia majelis hakim, oposisi mengakui bahwa penegakan hukum yang selektif adalah persoalan nyata di banyak negara termasuk Indonesia. Namun menyimpulkan bahwa revisi KUHP berbahaya hanya karena berpotensi disalahgunakan adalah kesalahan logika. Jika logika ini diterima, maka tidak ada undang-undang yang layak diberlakukan karena semua hukum berpotensi disalahgunakan oleh oknum. Yang penting adalah bahwa Indonesia memiliki mekanisme pengawasan peradilan independen, lembaga HAM, media, dan masyarakat sipil. Revisi KUHP tidak menghapus mekanisme tersebut. Oleh karena itu, ketakutan government tidak bersifat struktural, melainkan spekulatif. Dampak sosial, dunia dengan revisi KUHP versus tanpa revisi KUHP. Dalam dunia dengan revisi KUHP, warga memiliki kepastian hukum, kritik tetap berjalan dengan batas yang jelas, serta konflik sosial dapat dicegah lebih dini. Sedangkan dalam dunia versi government, negara takut bertindak, konflik dibiarkan hingga membesar, dan kebebasan digunakan tanpa tanggung jawab sosial. Oposisi percaya bahwa kebebasan yang berkelanjutan hanya dapat hidup dalam sistem hukum yang jelas dan adil. Yang mulia majelis hakim, government membangun narasi ancaman tanpa membuktikan bahwa revisi KUHP secara inheren menindas kebebasan sipil. Mereka menempatkan kebebasan dan hukum sebagai dua hal yang saling bertentangan, padahal dalam negara demokratis keduanya saling menguatkan. Oposisi telah menunjukkan bahwa kebebasan sipil tetap dijamin, negara bertindak secara proporsional, dan revisi KUHP justru memperkuat kepastian hukum serta perlindungan masyarakat. Kebebasan tanpa batas bukan demokrasi, melainkan kekacauan. Hukum yang seimbang bukan ancaman, melainkan perlindungan. Dengan demikian, opening opposition dengan tegas menolak mosi ini. Terima kasih. Yang mulia majelis hakim, para hadirin yang saya hormati, saya berdiri sebagai pembicara pertama dari closing government. Peran kami bukan mengulang apa yang telah disampaikan opening government, melainkan menunjukkan dampak terdalam dan paling berbahaya dari revisi KUHP yang belum sepenuhnya disentuh dalam perdebatan ini.
Jika opening government telah membuktikan bahwa revisi KUHP membatasi kebebasan sipil secara langsung, maka closing government akan menunjukkan bahwa revisi KUHP mengubah secara struktural hubungan antara negara dan warga. Dengan itu, menormalisasi penggunaan hukum pidana sebagai alat pengendalian sosial. Kebebasan sipil mati bukan saat dihapus, tapi saat tak lagi aman digunakan. Opposition berulang kali mengatakan bahwa kebebasan sipil tidak dihapus karena masih tertulis dalam hukum. Namun framing ini keliru. Dalam demokrasi, pernyataan kuncinya bukan apakah kebebasan sipil masih ada, melainkan apakah warga aman secara rasional untuk menggunakan kebebasan itu tanpa takut dikriminalisasi. Revisi KUHP gagal menjamin rasa aman tersebut ketika menggunakan hak menjadi aktivitas berisiko, maka kebebasan sipil kehilangan makna praktisnya. Argumen yang pertama, normalisasi kriminalisasi sebagai respon negara. Yang mulia, revisi KUHP memperluas ruang pidana terhadap ekspresi kritik dan tindakan kolektif. Akibatnya, negara tidak didorong untuk merespon kritik secara politik atau dialogis, tetapi secara represif melalui hukum pidana. Dalam sistem demokrasi yang sehat, kritik dibalas dengan argumen, protes dijawab dengan kebijakan, dan ketidakpuasan diproses secara politik. Namun dengan revisi KUHP, kritik berpotensi menjadi laporan polisi, protes damai bisa dituduh penghasutan, dan ekspresi publik menjadi objek penilaian pidana. Hukum pidana tidak lagi menjadi jalan terakhir, melainkan alat pertama. Normalisasi inilah yang secara perlahan mengikis kebebasan sipil. Selanjutnya, argumen yang kedua, ketimpangan daya dalam proses hukum. Opposition bersembunyi di balik mekanisme peradilan dan asas legalitas. Namun mereka mengabaikan satu fakta penting. Proses hukum tidak pernah setara bagi semua orang. Bagi kelompok yang berkuasa, pertama, proses hukum adalah prosedural. Yang kedua, biaya hukum terjangkau. Yang ketiga, dampak sosial minimal. Namun, bagi warga biasa, pemanggilan polisi adalah tekanan. Proses hukum adalah beban ekonomi dan psikologis. Stigma menjadi hukuman awal. Revisi KUHP memperluas kriminalisasi tanpa memperbaiki ketimpangan akses keadilan, sehingga pasal-pasal ini secara realistis akan lebih sering menjerat aktivis, jurnalis, mahasiswa, dan warga kritis dibanding elit kekuasaan. Argumen 3, efek diam yang tertionalisasi. Yang mulia, opposition menyebut efek chilling sebagai asumsi. Namun, dalam kenyataan efek ini bersifat struktural kolektif. Ketika pasal bersifat multasir, ancaman pidana berat menekankan hukum tidak konsisten, maka masyarakat akan menyesuaikan perilaku mereka. Jurnalis menulis lebih hati-hati, akademis menghindari topik sensitif, seniman mensensor diri, dan warga memilih diam. Negara tidak perlu melarang kebebasan sipil secara eksplisit. Kebebasan itu mati perlahan karena tidak digunakan, karena tidak lagi digunakan. Opposition berkata bahwa potensi penyalahgunaan tidak cukup untuk menolak hukum. Namun, logika demokrasi justru sebaliknya. Hukum pidana seharusnya dirancang dengan asumsi terburuk, bukan harapan terbaik jika sebuah undang-undang secara rasional membuka ruang penyalahgunaan yang luas. Maka, undang-undang tersebut memang bersalah secara desain. Demokrasi tidak dibangun di atas kepercayaan buta terhadap negara, tetapi pada pembatasan kekuasaan negara. Perbandingan dunia. Dalam dunia revisi KUHP, yang pertama, kebebasan sipil tetap ada di atas kertas. Yang kedua, tetapi
hanya aman bagi mereka yang kuat. Yang ketiga, kritik berubah menjadi aktivitas yang beresiko. Dalam dunia tanpa revisi KUHP yang bermasalah ini, yang pertama, negara dipaksa merespon kritik secara politik. Yang kedua, warga berani berpartisipasi. Yang ketiga, ruang publik tetap hidup dan kritis. Yang mulia Majelis Hakim, revisi KUHP tidak mengancam kebebasan sipil secara formal, tetapi secara sistematik. Ia tidak melarang warga berbicara, tetapi membuat berbicara menjadi berbahaya. Dan ketika berbicara menjadi berbahaya, kebebasan sipil tidak berfungsi sebagai alat kontrol kekuasaan. Oleh karena itu, closing government dengan tegas mendukung mosi ini bahwa revisi Undang-Undang KUHP justru mengancam kebebasan sipil di Indonesia. Terima kasih. Yang mulia Majelis Hakim dan para hadirin yang saya hormati. Saya di sini sebagai pembicara pertama dari Closing Opposition. Tugas kami hari ini adalah menutup perdebatan dengan meluruskan framing paling berbahaya dari pihak government, khususnya yang disampaikan oleh Closing Government. Government mengatakan bahwa kebebasan sipil mati bukan saat dihapus, tetapi saat tidak lagi aman digunakan. Framing ini terdengar emosional, tetapi keliru secara prinsip demokrasi. Dalam negara hukum, pertanyaan utamanya bukan apakah setiap orang merasa aman secara subjektif, melainkan apakah hukum memberi batas yang jelas, proses yang adil, dan perlindungan yang dapat diuji. Kebebasan sipil tidak dibangun dari ketiadaan aturan, tetapi dari kepastian hukum. Argumen pertama, revisi KUHP tidak menormalisasi represi, melainkan menata batas kebebasan. Yang mulia Majelis Hakim, Closing Government menuduh bahwa revisi KUHP menjadikan hukum pidana sebagai alat pertama negara. Tuduhan ini tidak terbukti. Faktanya, hukum pidana tetap mensyaratkan laporan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Negara tidak bisa mempidanakan kritik hanya karena tidak disukai. Dan mekanisme politik serta dialog tetap berjalan. Revisi KUHP tidak mengubah negara menjadi represif. Ia menata batas agar kebebasan tidak berubah menjadi pelanggaran terhadap hak orang lain atau ketertiban publik. Argumen kedua, ketimpangan daya bukan alasan menolak hukum. Yang mulia Majelis Hakim, government menekankan ketimpangan antara negara dan warga. Kami tidak menyangkal adanya masalah tersebut, tetapi kesimpulan mereka salah arah. Jika ketimpangan daya dijadikan alasan untuk menolak undang-undang, maka tidak ada hukum pidana yang bisa berlaku. Negara kehilangan alat melindungi warga, dan justru kelompok rentan yang paling dirugikan. Ketimpangan adalah masalah implementasi, bukan alasan membatalkan substansi hukum. Solusinya adalah penguatan bantuan hukum dan pengawasan, bukan mengosongkan ruang hukum. Argumen ketiga, efek jailing yang diklaim government bersifat spekulatif. Yang mulia Closing Government menyebut adanya efek diam yang sistemik, namun mereka gagal membuktikan bahwa efek tersebut berasal langsung dari teks revisi KUHP. Kenyataannya adalah kritik berbasis kebijakan tetap sah, ekspresi akademik dan seni tidak dilarang, banyak pasal bersifat delik aduan, bukan intervensi negara aktif. Jika setiap potensi rasa takut dianggap sebagai ancaman kebebasan, maka tidak ada hukum yang bisa diterapkan dalam demokrasi. Government mengatakan hukum harus dirancang dengan asumsi terburuk. Opposition menegaskan demokrasi tidak dibangun di atas kecurigaan absolut terhadap negara, tetapi di atas pembatasan kekuasaan, mekanisme pengawasan, dan kepastian hukum. Menolak hukum karena mungkin disalahgunakan adalah logika yang dapat menghancurkan negara itu sendiri. Dalam dunia revisi KUHP,
kebebasan sipil tetap dijamin, kritik tetap hidup dengan batas yang jelas, dan konflik sosial dapat dicegah lebih dini. Dalam dunia versi government, negara ragu bertindak, kebebasan tanpa batas berpotensi merugikan publik, dan hukum kehilangan fungsinya sebagai pelindung. Yang Mulia Majelis Hakim, kebebasan sipil tidak mati karena diatur. Kebebasan sipil mati karena hukum tidak jelas dan tidak melindungi siapapun. Revisi KUHP bukan ancaman, melainkan upaya untuk menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab sosial dalam negara hukum demokratis. Oleh karena itu, closing opposition dengan tegas menolak mosi bahwa revisi Undang-Undang KUHP mengancam kebebasan sipil di Indonesia. Terima kasih. Baik, saya dari pembicara kedua dari tim Closing Government akan membacakan mengenai kesimpulan atas argumen-argumen yang telah disampaikan oleh tim government lainnya. Yang pertama adalah revisi KUHP menciptakan chilling effect sistematik terhadap kebebasan sipil. Apa maksudnya? Yaitu revisi KUHP tidak hanya membatasi tindakan tertentu, tetapi menciptakan rasa takut kolektif atau chilling effect tersebut yang membuat warga melakukan penyensoran diri. Kemudian banyak pasal dalam revisi KUHP seperti pasal penghinaan terhadap lembaga negara, pasal moralitas privat, dan pasal yang multitafsir tidak selalu digunakan secara masif, tetapi cukup dengan kemungkinan penegakan saja sudah menekan kebebasan. Warga menjadi takut berbicara, menulis, berkumpul, atau mengkritik karena tidak tahu kapan tafsir-tafsir hukum yang tidak jelas itu akan berbalik menyerang mereka. Hal ini menciptakan trust issue antara masyarakat dengan pemerintah karena pemerintah seharusnya memberikan hak kepada masyarakat mengenai kebebasan berpendapat dalam lisan maupun tulisan, dan ini sangat berkontradiktif dengan undang-undang yang lainnya. Dalam konteks ini, di mana aparat penegak hukum memiliki ruang diskresi yang besar dan budaya impunitas yang masih kuat, hukum yang ambigu justru lebih berbahaya dibanding hukum yang represif secara terang-terangan. Ketakutan inilah yang membunuh kebebasan sipil secara perlahan tanpa perlu represi terbuka. Dan ini bukan sekadar pelanggaran hak, tetapi perubahan iklim demokrasi dari partisipatif menjadi defensif. Yang kedua yaitu revisi KUHP memberikan alat legal untuk kriminalisasi selektif oleh negara, yakni masalah utama revisi KUHP bukan pada keberadaan pasalnya semata, tetapi pada siapa yang mengontrol penegakannya. Dan ini menciptakan ambiguitas dalam menjalankan kebijakan tersebut. Kemudian negara tidak perlu menindak semua orang. Jika negara menindak semua orang, maka pasal-pasal karet memungkinkan penegakan hukum yang tidak netral. Kritik dianggap penghinaan, ekspresi dianggap keresahan publik, dan perbedaan moral dianggap pelanggaran hukum. Dan dalam praktiknya, hukum menjadi alat politik yang bersih secara prosedural, namun secara represif, secara substansial. Negara dapat selalu berdalih bahwa tindakan tersebut sah secara hukum meskipun jelas menekan kebebasan sipil. Hal ini berdampak pada lebih berbahayanya daripada pelanggaran HAM terbuka karena represi dilegitimasi oleh hukum itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah revisi KUHP mengaburkan batas antara ranah publik dan juga ranah privat. Apa maksudnya? Yaitu kebebasan sipil itu tidak hanya soal berbicara dan juga berkumpul, tapi juga soal otonomi individu atas kehidupan privatnya. Dan dengan masuknya negara ke dalam ranah moral, relasi personal, dan pilihan hidup warga, revisi KUHP memperluas kontrol negara hingga ke ruang paling intim. Ketika negara berhak menilai kepantasan warga, maka kebebasan sipil kehilangan makna dasarnya. Kebebasan dari intervensi negara itu yang tidak diperlukan. Hal ini berbahaya karena yang pertama, negara tidak netral dalam bermoral. Yang kedua, moral mayoritas dipaksakan sebagai hukum. Dan yang ketiga, minoritas selalu menjadi korban pertama. Dan ini bukan sekadar hukum pidana, tetapi proyek normalisasi sosial oleh negara. Yang keempat adalah revisi KUHP merusak fungsi kritik sebagai mekanisme koreksi kekuasaan. Maksudnya yaitu demokrasi membutuhkan kritik dan kebebasan sipil adalah prasyarat agar kritik itu hidup. Dan maksudnya yaitu ketika kritik terhadap pejabat, intuisi, dan simbol negara berpotensi dianggap sebuah hal yang dikriminalisasi, maka warga akan memilih diam. Akibatnya, kesalahan kebijakan tidak lagi dikoreksi secara sosial, tetapi menumpuk hingga menjadi krisis. Dan ketika krisis tersebut semakin besar dan bersifat negatif, maka ia bisa saja berubah menjadi
sebuah perilaku yang masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat tersebut kehidupan masyarakat itu sendiri, bisa dalam moral maupun ke dalam budaya masyarakat. Dan revisi KUHP juga menggeser relasi antara negara dan juga warga. Apa saja yang digeser, yaitu dari accountability based government atau pemerintah bersifat akuntabilitas atau bertanggung jawab menjadi authority based government atau pemerintah bersifat otoriter. Dan dalam jangka panjang ini menghasilkan negara yang tidak terbiasa dikritik, aparat yang alergi terhadap perbedaan, dan juga warga yang apatis dalam rangka warga negara tidak peduli dengan politik dan mengabaikan segala permasalahan karena mereka ketakutan. Yang kelima adalah dampak jangka panjang, yakni kemunduran demokrasi yang dilembagakan. Bahwa revisi KUHP bukan ancaman sesaat, melainkan fondasi kemunduran demokrasi jangka panjang. Hukum pidana adalah instrumen paling keras negara, dan ketika ia digunakan untuk mengatur ekspresi moral dan kritik, maka kebebasan sipil tidak mati secara dramatis, tetapi terkikis secara legal dan perlahan. Dan ketika moral tidak bisa dinilai dengan instrumental yang bersifat absolut, moral tidak bisa dijadikan sebuah perihal yang bersifat hitam atau putih yang mudah dinilai secara gamblang, serta dengan hanya menggunakan sudut pandang saja. Dan moralitas itu selalu bersifat abu-abu. Dan generasi berikutnya tumbuh di dalam moralitas baru, yaitu mereka takut bersuara, terbiasa diawasi, dan menganggap kebebasan sebagai privilege, bukan sebagai hak. Inilah bentuk ancaman yang paling serius terhadap kebebasan sipil, karena represi terasa normal. Dan sebagai penutup, saya akan membacakan mengenai kesimpulan dari pihak closing government, yaitu sebagai closing government kami menegaskan bahwa revisi KUHP tidak hanya bermasalah di teks tapi di struktur kekuasaan yang menggunakannya. Berikutnya yaitu ancaman kebebasan sipil bukan soal niat baik negara, melainkan berpotensi penyalahgunaan yang sangat nyata. Dan yang terakhir yaitu demokrasi tidak runtuh karena satu pasal, tetapi karena hukum yang membungkam tanpa terlihat represif. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ketua Dewan, para juri yang terhormat serta hadirin sekalian. Saya selaku pembicara kedua dari tim oposisi penutup akan melakukan 3 hal utama dalam pidato kali ini. Yang pertama, kami akan menyanggah secara langsung argumen yang dibawakan oleh pihak pemerintah, khususnya pemerintah penutup. Yang kedua, kami akan membangun pondasi argumen oposisi yang telah diserang oleh tim lawan. Yang ketiga, kami akan memberikan perluasan argumen yang menunjukkan bahwa dunia oposisi adalah dunia yang paling stabil dan aman bagi kebebasan sipil di Indonesia. Maka dari itu, kami tetap pada pendirian kami bahwa revisi Undang-Undang KUHP tidak mengancam kebebasan sipil di Indonesia. Pemerintah penutup mengklaim bahwa kebebasan sipil akan mati saat tidak lagi aman digunakan. Maka mereka mempertanyakan apakah kebebasan sipil masih ada, apakah warga negara aman tersebut tanpa takut didiskriminasi. Dan melalui sudut pandang CO, argumen tersebut catat secara logika dan empiris. Karena secara tidak langsung mereka menyamakan peraturan hukum dengan represi kebebasan. Jawaban kami jelas bahwa kebebasan sipil masih ada dan tetap terlindungi. Hal ini dibuktikan dengan revisi KUHP tidak menghapus hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul, itu masih ada. Yang hak-hak tersebut tetap dijamin oleh Undang-Undang 1945 dan undang-undang lainnya. Yang kedua, pasal-pasal yang dianggap mengancam justru memiliki unsur yang jelas, membutuhkan pembuktian hukum dan tidak digunakan secara semena-mena. Yang ketiga, mekanisme peradilan kontrol publik dan pengujian konstitusional tetap tersedia apabila negara melampaui batas. Maka dapat dikatakan CG membangun ketakutan bersifat hipotesis, bukan berbasis pada realita hukum yang ada. Revisi KUHP bukan ancaman. Adanya revisi KUHP justru memiliki tujuan memperkuat kepastian hukum, melindungi kepentingan publik, menyeimbangkan kebebasan sipil dan keterlibatan sosial serta tanggung jawab warga negara. Yang perlu kita ketahui di sini, kebebasan tidak pernah bersifat absolut. Dalam negara hukum, kebebasan selalu berjalan berdampingan dengan kebebasan yang sah dan profesional. Maka dari itu, sudah sepantasnya jika negara berkewajiban memastikan bahwa kebebasan secara satu individu tidak melanggar hak orang lain dengan cara merevisi KUHP ini dan mengatur sanksi pidana bagi siapa saja dan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang di muka umum dengan menuduh satu hal yang tujuannya agar hal tersebut
diketahui oleh umum. Itu tadi contoh pembatasan kebebasan berbicara untuk melindungi hak individu dan reputasi yang baik bagi seseorang. Selanjutnya, dengan adanya perbaikan KUHP, lama ini pemerintah juga memastikan ekspresi publik tidak berubah menjadi kekacauan sosial. Dan tentunya ini yang kita harapkan bersama. Dan kami tidak melarang adanya kritik masyarakat. Masyarakat tetap boleh melakukan kritik kepada pemerintah, dan itu harus kita jaga. Namun adanya perbatasan di sini, kritik tidak boleh dilakukan asalkan tidak berubah menjadi ujaran yang merusak tatanan hukum. Inilah esensi dari negara hukum yang sehat, bukan negara otoriter seperti yang ditakutkan pemerintah. Maka dari itu, kami tetap pada pendirian kami bahwa revisi KUHP tidak mengipil di Indonesia. Yang pertama, KUHP adalah bentuk modernisasi hukum, menggantikan hukum kolonial yang sudah tidak sesuai dengan konteks sosial di Indonesia. Yang kedua, hukum yang jelas dan tertulis justru melindungi warga negara karena mengurangi tafsir liar dan penekanan hukum yang inkonsisten. Yang ketiga, tanpa regulasi yang jelas, kebebasan sipil malah rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang merugikan masyarakat luas. Alih-alih menciptakan ketakutan, revisi KUHP memberikan kepastian batasan sehingga warga tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini sebabnya mengapa dunia oposisi lebih stabil, karena kita tidak membiarkan kebebasan tanpa tanggung jawab. Maka juga menjaga keseimbangan antara kepentingan publik, dan tim CO selalu memastikan kebebasan tetap hidup dan dalam koridor hukum. Sebaliknya, dunia pemerintah menciptakan ketakutan berlebih seolah-olah setiap regulasi adalah bentuk penindasan. Padahal tanpa regulasi, kebebasan justru menjadi liar dan tidak adil. Maka dengan seluruh analisis yang telah kami sampaikan, jelas bahwa revisi Undang-Undang KUHP tidak mengancam kebebasan sipil di Indonesia, melainkan memperkuat melalui kepastian hukum dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, kami dengan tegas menolak mosi. Dewan ini percaya bahwa revisi Undang-Undang KUHP justru mengancam kebebasan sipil di Indonesia. Terima kasih.